Sekarang mau bahas Liga Indonesia nih. Wah, udah paling mantep, paling tepat di Kick and Runs. Kembali ya dengan belum tajamnya lini depan dari Persija, Simic yang mungkin main, mungkin tidak juga di pertandingan menghadapi Barito ini. Konsistensi tidak hanya taktikal, tapi individu-individu yang tadi dipanggil tim nasional, kemudian cedera, kartu kuning, ini membuat Barito secara perlahan memang tidak konsisten, belum konsisten. Kembali lagi di Kick and Runs, masih bareng gua Afif Safi dan ditemani oleh Bung Adiani dan Bung Supri. Ini yang kangen formasi kayak gini, apalagi sekarang mau bahas Liga Indonesia nih. Wah, udah paling mantep, paling tepat di Kick and Runs yang versi dalam negeri. Nah, dan kita kali ini akan membahas tim besar Persija Jakarta yang berkutat di papan tengah, dan nanti akan ada laga Persija yang akan berhadapan dengan Barito itu Sabtu 7 Oktober jam 7 malam. Tapi sebelum ke Persija dan Barito kita bahas dulu, kita review dulu ini Borneo ya, Madura yang akhirnya takluk juga oleh Borneo dengan skor 1-2. Nah, gimana nih Om Supri dulu dah, ini yang kangen Liga Indonesia nih. Ya, pastinya ini pencapaian yang luar biasa untuk Borneo. Bermain away nggak mudah. Tapi kembali lagi bahwa detail-detail kecil, kesalahan membuat Madura bermain home, mereka mampu dikalahkan walaupun mereka beberapa pekan itu kan selalu berada di posisi puncak ya. Artinya kekalahan ini membuat posisinya dikodeta oleh Borneo. Walaupun selisihnya nggak banyak, hanya 1 poin. 1 poin, betul. 1 poin. Dan ada pergeseran puncak klasemen di sini, dan benar-benar laga kemarin tuh menunjukkan laga yang kelas banget ya, kelas atas, semua lini aktif membangun pemain. Borneo gimana ngelihatnya nih? Ya, bagi Borneo mereka memanfaatkan 2 kesalahan error yang fatal dari penjaga gawang Wawan Hendrawan, dan memang ini menjadi masalah bagi tim seperti Madura untuk bisa terus konsisten di papan atas dengan 2 pertandingan yang harus di-highlight menghadapi Rans dan juga menghadapi Borneo. Kesalahan dari penjaga gawang menjadi awal petaka bagi mereka, dan ini sulit kalau menghadapi tim-tim seperti Borneo. Kesalahan seperti ini pasti akan dihukum, dan ini yang terjadi di laga kala itu ya. Dan bagi Madura sayang sekali di home justru menjadi kekalahan pertama yang membuat mereka tergeser dari puncak klasemen. Iya, apalagi game plan mereka di babak pertama sebenarnya mereka sudah mendominasi. Patron mereka jelas, ball possession, bola-bola pendek, kemudian memperkuat serangannya dari sisi sayap. Tapi tanpa kehadiran Jaja pun juga kreativitas mereka juga sangat minim. Ditambah lagi dengan militansi, kemudian counter attack yang sangat efektif yang dijalankan oleh Borneo dengan dimentori oleh Stefano Lillipali, kan menjadi kekuatan mereka. Dan memang kalau udah laga benar-benar sama-sama kelas, itu detail-detail kecil aja itu udah benar-benar diperhatikan, yang udah detail kecil langsung kena hukuman lah. Dan sementara ini Borneo berada di puncak klasemen, dan Madura baru saja mengalami kekalahan di kandang sendiri musim ini. Kalau bicara masalah mental nih, yang satu habis geser nih ke puncak klasemen, yang satu habis kegusur. Istilahnya seperti itu. Jadi ke depannya tuh gimana tuh? Aman nggak tuh? Iya, Bakal apa-apa kembali aja? ya momentum coba digapai oleh Borneo. Mereka juga punya kesempatan kembali untuk bisa mempertahankan posisi puncak di match week kali ini. Tapi sayangnya ada international break setelah itu. Dan ini bisa mengganggu ritme dari Borneo yang sudah nyaman. Tapi juga bisa menjadi satu kesempatan bagi Madura untuk kembali mengumpulkan percaya diri. Dan justru nanti setelah international break mereka bisa terus berkompetisi dengan Borneo di papan atas. Tinggal cepat tidaknya mereka itu dalam top perform seperti di pertandingan terakhir, karena periodisasi juga pastinya akan terganggu di saat tim sudah berada di puncak performa tiba-tiba harus turun. Otomatis maintenance itu kan penting. Nah, ini PR-nya di pelatih-pelatih fisik nih. Ya, dan juga bagi Madura dengan Jacob Miller yang bergabung dengan Singapura, tentunya mereka punya 2 match di international break nanti. Ini juga akan mengganggu level fitness. Justru gue berpikir Bos Nabil harusnya senang karena Lillipali tidak dipanggil oleh Sintayong. Jadi kan kesempatan untuk recovery-nya cukup. Nanti di 2 minggu beristirahat dan berlatih dengan tim. Ini justru akan positif sebenarnya bagi Borneo, dan ini menjadi keadaan yang harusnya bisa dicermati dengan lebih baik oleh manajemen, bahwa dengan proteksinya Lillipali ini akan menjadi satu aset yang luar biasa untuk mereka nanti terus berkompetisi di papan atas. Ya, tapi kalau kita bahas pemain-pemain tadi juga udah disebutkan, kalau
siapa nih yang pemain yang kemarin itu berlaga benar-benar menonjol banget lah, 1, 2, 3 pemain yang benar-benar berkontribusi gitu ya, Om. Iya, kalau untuk Borneo dari Pali jelas. Kemudian juga kita melihat bagaimana Leo Lelis juga tampil baik. Saya melihat justru juga di big match seperti ini peran dari Terence Puhiri juga signifikan. Dan ya itu pertandingan yang sudah berakhir dan kali ini kita bahas ke Persija yang berhadapan dengan Barito ya. Persija dengan Barito ini rekor pertemuan sebelumnya Rans Barito imbang 1-1, Persis berhadapan dengan Persija imbang juga 2-2 ya. Ini sama-sama imbang pertandingan sebelumnya. Gimana ngelihatnya nih, Bung? Persija. Ya, kalau Barito. Persija kan jelas ya musim ini kan belum bisa dikatakan dalam top permainannya. Belum segemerlap musim lalu. Apalagi mereka juga kesulitan, terutama finishing touch mereka bermasalah. Artinya dengan finishing touch bermasalah, produktivitas menjadi hal yang harus diperbaiki untuk bisa bersaing di posisi atas. Di saat pemain-pemain penting dipanggil tim nasional, belum mampu mengganti peran-peran pemain yang dipanggil tim nasional. Ini menjadi lubang, menjadi PR untuk Thomas Doll ya di musim ini. Dan sebelum kita lebih dalam lagi ini, kalau kita lihat dari kedua pelatih ya, Thomas Doll dan Coach RD ini mainnya hampir sama ya, 4-3-3, tapi ada sedikit perbedaan nggak, atau gimana ngelihat skema-skema kedua tim ini? Ya, ini menjadi satu sajian pertandingan yang menarik karena akan ada formasi yang like for like di lapangan permainan, tapi kembali ya dengan belum tajamnya lini depan dari Persija, Simic yang mungkin main mungkin tidak juga di pertandingan menghadapi Barito ini. Yang menjadi kendala adalah bagaimana untuk merubah hasil imbang yang terlalu banyak bagi Persija. Mereka mungkin dalam beberapa laga harus bermain safe karena minimalnya pilihan akibat panggilan dari tim nasional kelompok umur, tim nasional senior juga demikian. Jadi ada 7 laga dengan hasil imbang. Kalau itu setengahnya bisa dirubah dengan kemenangan, tentunya posisi Persija lebih baik. Ini yang harus bisa mereka cermati. Sedangkan bagi Barito di posisi sekarang dengan lawan-lawan yang sudah dihadapi, rasanya ini sudah menjadi posisi yang tepat dan juga hasilnya juga sangat baik bagi Coach RD dengan membawa Barito bisa berkompetisi juga menuju level papan atas. Iya, walaupun memang terlihat ya pelan tapi pasti mereka juga ada penurunan dari posisi klasemen. Karena kan seperti top 3 di awal-awal kan jelas ya tidak hanya Barito, Rans, Dewa ya kan. Ini pemain tim-tim yang musim lalu sebenarnya kan bermasalah. Artinya mereka agak keloyongan kan untuk bisa berada di papan tengah. Tapi di musim-musim awal mereka berada di 3 besar gitu. Tapi secara perlahan konsistensi tidak hanya taktikal, tapi individu-individu yang tadi dipanggil tim nasional, kemudian cedera, kartu kuning, ini membuat Barito secara perlahan memang tidak konsisten, belum konsisten. Tapi ini ada satu nama dari Barito yang harus sangat diwaspadai oleh pemain-pemain Persija, ada Gustavo Tocantins. Tocantins ini udah mengemas 7 gol sejauh ini di Liga 1. Tapi kalau dari Persija nih, kira-kira siapa nih yang akan bisa merepotkan Barito? Iya, harapan sih Simic ya, tapi kan performnya kan nggak sebagus, setajam di 3 musim ke belakang ya. Kemudian juga kayak model Witan yang sejauh ini hanya baru membuat banyak assist, tapi warna untuk tim Persija sendiri dari Witan sendiri setelah pulang dari berkompetisi di Eropa masih belum sesuai dengan harapan kita semua gitu. Kalau lu gimana, Om? Key player lah kira-kira, atau orang yang underrated tiba-tiba Justru peran dari para pemain bertahan Persija yang di musim ini sebenarnya cukup baik kalau mereka ditampilkan dan tidak terganggu dengan panggilan tim nasional misalnya. Rizky Ridho menjadi satu nama yang terus harus menjadi pilihan utama tentunya karena dia adalah tidak hanya baik secara defending tapi juga bisa menjadi motor utama pemulai serangan bagi Persija. Dan kalau Aji Kusuma bisa memfollow up penampilan kemarin dengan golnya, melanjutkan lagi di laga ini juga tentunya akan menjadi satu pemain yang bisa membantu ketika terjadi masalah di sektor tekanan bagi Persija. Dan dengan Simic yang mungkin baru saja kembali dari Serbia dan pulih dari cedera, harapannya bisa dilibatkan setidaknya di babak kedua ya untuk laga menghadapi Barito kalau skornya masih berimbang tentunya. Ini adalah harapannya dari Coach Simanjuntak juga harus step up. Ini adalah pemain yang juga kembali
harus bisa ambil peran yang lebih sentral untuk penampilan Persija Jakarta. Sedangkan tadi Tongkan Tins adalah pemain yang di musim ini begitu menikmati perannya di Barito. Ada juga Murilo, tapi dia sepertinya akan absen di sektor flank sebelah kiri. Charlie De Burga juga adalah satu pemain lagi di center pertahanan yang begitu piawai di Liga Malaysia. Dia juga langsung nyetel nih dengan tim Barito Putra ya. Wah, itu banyak pemain-pemain yang udah siap, ada juga beberapa pemain yang konsentrasinya terganggu karena harus ada panggilan dari timnas. Nah, tapi ini kalau kita bahas-bahas pemain, ini ada ya bisa kita bilang key player lah ya. Ini dari Persija, ini udah pasti ada Rio Matsumura, ya Marco Simic yang mudah-mudahan bisa tampil langsung dari awal. Dan ada Kudela juga. Nih, gimana nih? Ya ini kan memperlihatkan bahwa permasalahan Persija musim ini adalah produktivitas. Bukan striker yang menjadi top skor, tapi gelandang serang Rio Matsumura. Simic baru mencetak 3 gol. Begitu juga Kudela, pemain belakang, usia tidak muda, tapi dia juga sudah mampu menciptakan 2 gol. Kemudian Hanif, pemain gelandang juga. Firsa Andika, pemain bek kiri yang bisa menciptakan 2 gol. Artinya produktivitas yang memang harus lebih ditingkatkan untuk Persija di musim ini untuk menutup putaran pertama. Wah, itu dia. Tapi nah, kalau di assist Witan udah sesuai porsinya, Om. Dengan 4 assist atau Witan sudah kembali mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya. Sempat struggling juga dia di musim lalu kan. Dan ketika dia masuk ke Persija, perlahan dia coba untuk nyetel lagi dengan rekan-rekannya dan terlihat mulai ada progres yang cukup signifikan. Visi dia untuk bisa melibatkan para pemain lainnya dalam skema serangan dari tim Persija ini sangat-sangat vital. Dan kalau dia nyaman di tim nasional, sepertinya formnya juga harusnya terbawa di Persija ya. wah, itu dia Witan gol dan assist tadi udah kita kasih lihat. Sementara ini adalah key player dari Barito. Iya, Gustavo 7 gol, 3 assist, ya kan? Artinya musim ini kan subur ya. Dari 14 penampilan dia sudah mampu menciptakan 7 gol. Murilo 6 gol, kemudian Konate makan 2 gol ya. Ya. Dan peran dari Rizky Pora sepertinya musim ini juga sangat aktif, sangat baik karena dia tidak hanya pengalaman tapi memiliki kemampuan kaki kiri yang sangat baik untuk bisa melayani Gustavo dengan bola-bola crossing, bola-bola early cross. Iya, Barito men-spread kemampuan penciptakan gol bagi tim ini. Murilo di sisi kiri memang terus menjadi pemain yang berkembang dan signing yang sangat baik ya bagi RD dan juga Barito Putra. Tapi mungkin dia tidak akan bermain, terus menjadi tanda tanya apakah fit atau tidak. Tongkan Tins terus menjadi center of attention. Bahkan pemain seperti Axel Runtukahu off the bench menentukan kemenangan juga bagi Barito. Rizky Pora juga sudah menikmati perannya, tidak selalu menjadi pemain utama, tapi ketika dari bench pun juga memberikan impact yang sensasional. Bahkan salah satu gol terbaik Liga 1 musim ini adalah upaya dari Rizky Pora dan juga Murilo di kala menghadapi Persebaya Surabaya. Jadi memang tim ini bisa mengejutkan. Tim ini sudah punya begitu banyak senjata untuk bisa merepotkan bagi Persija dan bukan tidak mungkin RD yang punya misi mungkin untuk bisa melukai sedikit mantan tim yang pernah dia bela dan juga latih. Ini akan menjadi satu persaingan yang sangat menarik ya, dan ada chance bagi Barito untuk mendapatkan sesuatu dari laga menghadapi Persija. Wah, ini seru banget, menarik banget. Tapi siapa yang ada yang siaran Persija Barito? Om Supri mungkin. Wih, nah, Saya selalu run. Besok lawan PSIS. Om Supri. PSIS. Kalau gue ada di pertandingan Persib. Persib. Laga klasik tuh ya. Laga klasik. Nah, tapi ini kita lihat dulu 5 pertemuan terakhir antara Persija dan Barito. Ini itu Persija sempat menang 2-1, menang lagi 1-0. Barito 2-0, setelah itu imbang. Wah, ini sebenarnya lebih banyak menang Persija ya kalau 5 pertemuan terakhir. Iya, 5 kali pertemuan terakhir memang dominasi dimiliki oleh Persija. Tapi musim ini performa Barito agak meningkat. Sedangkan Persija bisa dikatakan stuck. Dengan komposisi, dengan sentuhan pelatih sepengalaman Coach RD, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, pertandingan terbuka. Tinggal adu ketajaman lini depan. Wah. Dan yang menjadi kendala handicap bagi Persija tidak ada Thomas Doll di Thomas technical Doll, area iya, karena hukuman. Dan ini menjadi vital Karena seorang pelatih juga perlu kan. dia, suara di keberadaan pinggir dia di lapangan. pinggir lapangan Iya. itu kan minimal memberikan coach influence untuk individu pemain. Wah, ini cukup agak beda nih secara kesiapan nih ya. Yang satu lagi oke, ada pelatihnya. Walaupun bermain di kandang. Itu keunggulannya Ada tuh. di depan, di hadapannya mereka adalah The Jackmania. Jackmania, gimana tuh serunya nanti ya, ada Coach RD yang nampilin yang mantan pelatih dari Persija juga.
tapi Persija bermain tanpa pelatih, tapi bermain di depan supporter sendiri. Wah, itu boleh tuh, menarik juga buat disaksikan. Nah, ini ada jadwal pekan ke-15 dari Liga 1. Wah ini yang tadi dibilang, Rans Nusantara, PSIS. Oh, kirain PSIS. Bukan. Aku mudanya juniornya di PSIS. Oh iya, enggak ya. Siaran kerja di RAN. Ini gimana nih? Aku harus gimana nih? Ya, Syarat emosi. Laga syarat emosi. Bener, ada dilema tuh. Ada Persebaya Persib, juga ada Dewa PSS, Arema Borneo, Persija tadi, Barito, Bayangkara, Bali United. Nih, yang menarik, apalagi nih yang lebih seru dari yang tadi nih, Persija Barito. Iya, pastinya kan ini kan pertandingan yang mendekati untuk penutupan putaran pertama. Konsistensi penting. Karena dengan beberapa pertandingan terakhir akan menentukan posisi mereka itu di mana, dan kemudian setiap klub pasti akan melakukan evaluasi untuk ikut dalam transfer window ya. Yang akan dibuka nanti di bulan depan mungkin, dan membeli pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki kinerja mereka menghadapi putaran kedua nanti. Oke, ini ada lagi yang seru juga, ini satu pertandingan yang sangat menarik kita bahas adalah pertandingan Persebaya yang akan berhadapan dengan Persib. Ini laga klasik. Ya, laga klasik. Laga klasik. Form kedua tim juga sangat baik dan ini menjadi satu laga yang akan sangat berlangsung seru, imbang. Pelatih baru Persebaya, Gambau juga mulai menunjukkan influence-nya, bergaya Barcelona kesukaan dari Afif. Afif Safi ya. Dan tentunya Hodak ya yang juga influence-nya langsung memberikan instant impact. Persib sudah mulai menemukan DNA-nya yang sempat kita bilang sedang dicari oleh Boyan Hodak, dan akhirnya ketemu komposisi yang sudah tepat juga. David da Silva hidup kembali, dan tentunya bagi David da Silva inilah laga yang ditunggu-tunggu. Kalau fixtures yang muncul dari Badan Liga untuk pertandingan, tentunya pertandingan Persebaya Persib sangat dinanti oleh David da Silva. Iya, apalagi Persib terakhir kan ngebantai Persita dengan 5 gol. Dan kalau kita bisa lihat, bisa katakan semua proses 5 gol yang tercipta itu semuanya terskema dengan luar biasa. Artinya para pemain Persebaya harus mengantisipasi bagaimana kecepatan attacking yang dilakukan oleh para pemain Persib. Dan yang menarik buat saya adalah ini laga dua klub besar yang pernah berkiprah di Perserikatan. Artinya mereka masih eksis. Ingin tetap menjaga sejarah, menjaga tradisi mereka untuk bisa selalu muncul dan menjadi kekuatan di sepak bola Indonesia. Iya, dan kalau kita lihat kemarin juga DDS hat-trick itu cepet banget. Dan dia juga mantan Persebaya. Itu dia bumbunya ya. Dan yang menarik lagi, setiap bertemu dengan Persib, DDS selalu mampu untuk cetak gol ketika lawan Persebaya. Ini yang perlu ditunggu kan. Dan 2018 DDS cetak hat-trick, dan baru sekarang dia bisa cetak hat-trick lagi. Luar biasa kan. Ini banyak ya premisnya. Premisnya Dan bagus banget. yang menarik juga di highlight adalah di bawah asuhan Coach Gambau, mungkin juga sama dengan masukan dari Uston Nawawi. Di lapangan tengah sekarang Andri Octaviansyah yang pegang peranan. Pemain yang punya kemampuan luar biasa dari segi kinerja kerja kerasnya dan juga visi passing. Yang ini juga merupakan satu perubahan yang signifikan dari line up utama Persebaya, pemain yang datang dari Persikabo 73, tapi justru sekarang menjadi pemain yang penting. Dan bahkan Gambau di beberapa laga juga menampilkan double pivot dengan Ripal yang ada di sebelahnya. Ini menjadi cover justru yang ideal bagi pertahanan Persebaya yang speednya memang kurang bagus di Stefanovic, dan Kadek Raditya kerap kali terkadang kesulitan menghadapi kecepatan tim lawan. Iya, Gambo juga harus mencari sosok pemain yang tepat untuk menggantikan Catur Pamungkas yang kemarin kartu merah. Kartu merah. Siapa pemain yang bisa untuk mengantisipasi kecepatan Ciro di sisi sebelah kiri? Iya, dan tapi kalau boleh lah, nggak usah prediksi, spill dikit pertandingan akan kayak gimana nih? Persibaya, Tom. Ya, ada gengsi yang selalu saja menjadi hal utama di laga ini, karena ini duel klasik, sejarah begitu panjang, tapi memang kalau kita melihat formnya, sepertinya ini chance bagi Persib dan Hodak ya untuk bisa mendapatkan hasil menghadapi Persebaya Surabaya. Walaupun tipis. Walaupun tipis. Oke, itu dia. Setuju kita sepertinya. Langsung dilanjutin soalnya. Nah, ini kita lihat klasmen sementara di Liga 1. Indonesia Borneo masih memuncaki klasmen, bawahnya ada Madura, Persib Bandung, PSIS, Rans. Wah, Rans mulai turun dikit nih, tapi masih aman lah 5.
ya, masih ada di radar, bisa keempat besar lah dia. Bawahnya Persibaya. Tapi ingat ya, Rans rasio kebobolannya sedikit tuh. 17 cetak, 13 kebobolan. Artinya lini pertahanan mereka masih sejauh ini masih kokoh. Salah satu terbaik, salah satu Masih terbaik. solid dan tadi ada Persija juga masih di peringkat 9. Terus di bawahnya ada Arema, Persikabo, Bayangkara, ini 18 ya di bawah, di paling bawah itu klasmen. Sementara itu klasmen yang bisa ditampilkan di pekan ini. Tapi kita bahas sedikit aja, ada beberapa pemain yang dipanggil oleh STY ya untuk kualifikasi Piala Dunia. Udah hilang sebenarnya. Yang dipindah ya dari Palembang akibat kendala kebakaran hutan, sepertinya akan berlaga di Gelora Bung Karno ya. Apalagi kan lawannya kan Brunei ya. Iya. Bukan mau mengecilkan kapasitas Brunei, tapi alhamdulillah sejak kami bermain memang kita selalu menang. Nggak pernah kalah lah ya. Ya, Brunei ya menang terus. minimal 4-0. Minimal 4-0. Kipernya Onana Brunei. Iya. Tapi ini udah oke, komposisi yang oke, dipanggil udah mantep, atau ada pemain-pemain lagi kira-kira yang mungkin rekomendasi? Ya 25 pemain yang dipanggil Sintayong ya saya pikir pemain-pemain yang memang mampu untuk bisa menjalankan game plan dia. Ya. Baik itu di saat attacking ataupun defending. Oke, jadi kita tunggu nanti kiprah Indonesia di Piala Dunia ya. Di Piala Dunia. Kualifikasi. Kualifikasi. Piala Dunia lawan Brunei akan seperti apa? Tapi minimal kemenangan itu kan akan membuat peringkat kita itu kan Naik lagi. Oh, emang gede ya poinnya Ini lawan kan Brunei? dihitung nanti. Ya. Oh iya benar. Itu dia. Tadi udah diprediksiin Persibaya Persib, Persija lawan Barito. Boleh juga buat teman-teman Rans Sportmania diprediksiin siapa aja yang menang. Karena kalau yang siaran line up-nya ini banyak tuh yang ikut prediksi itu. Ya kan? Mau ngawur nggak apa-apa lah. Iya. Tapi jangan kemana-mana, masih banyak yang seru-seru lagi. Tetap di Kick and Run. Ini kita mau bahas Arsenal yang akan berhadapan dengan Manchester City. Ya, ini menjadi cerita panjang akibat kesalahan yang akhirnya diketahui human error dari operator VAR, Darren England dan juga Dan Cook. Yang lebih parah kan di ruangan tersebut ada 2 Ya. VAR utama, kemudian ada assistant VAR. Ya. Maksudnya mereka berada di papan atas gitu. Tapi untuk mendapatkan gelar juara itu sulit. Sulit. Iya. Kan penting juga. Taktikal sudah oke, pembelian individu pemain udah oke. Tapi faktor luck untuk meraih gelar juara di era Wenger sangat sulit.